Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita masuk di tahun baru, materi baru ya. Di tahun 2021 masuk di semester 2. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang beraneka ragam bahasa, budaya, adat istiadat ya. Jadi negara kita ini adalah negara yang kaya akan perbedaan. Namun walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia, di mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Ya. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Negara kita ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kenapa letak strategis ini menjadi faktor penyebab keberagaman? Apa yang menyebabkan? Nah, karena kita ini terletak di antara dua samudra dan dua benua ini, kita dijadikan tempat jalur perdagangan internasional. Kalau internasional berarti negara-negara di dunia. Ya. Jadi melewati negara kita. Jadi banyak negara-negara lain yang masuk ke negara kita. Ada yang menetap, ada yang kembali lagi ke negara asalnya. Nah, yang menetap inilah yang bisa menimbulkan adanya keberagaman. Bisa keberagaman agama, bisa juga keberagaman ras dan juga keberagaman bahasa ya. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau-pulau yang terpisah satu sama lain. Setiap masyarakat pada setiap pulau akan mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya keberagaman kebudayaan di Indonesia. Pulau-pulau ini kan terpisah, jadi kita tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi setiap hari. Nah, karena tidak adanya komunikasi, tidak adanya interaksi inilah orang-orang atau masyarakat yang tinggal di pulau yang berbeda ini akan memiliki perbedaan, memiliki keberagaman. Ya, bisa bahasa, bisa budaya, bisa agama itu. Nah, berikutnya adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi dan keadaan alam tiap daerah dan tiap pulau di Indonesia itu berbeda-beda. Seperti masyarakat pesisir pantai, dataran tinggi, pegunungan dan lembah akan memiliki perbedaan dalam kehidupan mereka. Karena masyarakat tersebut menyesuaikan dengan kondisi alam yang terjadi di sekitar mereka. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, mata pencaharian, budaya, dan lain-lain. Contohnya, masyarakat yang berada di pesisir pantai, mereka akan bekerja sebagai apa? Pasti sebagai nelayan, ya, tidak mungkin mereka bekerjanya di kantoran atau di perkebunan, ya. Karena daerah lingkungan mereka itu adalah pantai. Orang yang tinggal di dataran tinggi, pasti mata pencahariannya pun akan banyak yang berprofesi sebagai petani, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi dalam keberagaman budaya. Makin maju transportasi dan komunikasi, maka masyarakat akan dengan mudah berinteraksi sosial. Sebagai contoh, adanya internet akan memudahkan masuknya budaya luar masuk ke dalam negeri. Begitu, ya. Jadi transportasi dan komunikasi ini akan saling mempengaruhi dalam berinteraksi. Yang terakhir adalah
penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pada dasarnya ada masyarakat yang bisa menerima perubahan dan ada juga yang sulit dalam menerima perubahan. Nah, masyarakat yang mudah menerima perubahan akan mudah maju, seperti masyarakat di perkotaan. Itu. Jadi ada 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Arti keberagaman. Apa sih itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan. Perbedaan dalam berbagai kehidupan masyarakat atau masyarakat yang majemuk. Negara kita ini memiliki keberagaman suku, banyak sekali suku-suku yang ada di negara kita. Keberagaman agama, ada berapa agama yang diakui di negara kita? Ada 6, ya. Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Islam, dan Konghucu yang terakhir. Keberagaman ras, keberagaman antar golongan, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah mengenai keberagaman suku, ya. Suku bangsa disebut juga dengan etnis atau etnik. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri yang paling umum yaitu bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan sistem kekerabatan. Ya. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Suku-suku di Indonesia ini banyak sekali, ribuan, ya. Kalian bisa baca di modul, sekarang sudah ada internet, kalian bisa cari di internet suku-suku yang ada di negara kita untuk menambah wawasan pengetahuan kalian, ya. Berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia atau sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi. Dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia. Lebih 40% dari total jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain suku bangsa yang ada pada pulau-pulau besar, suku Indonesia juga tersebar hingga ke daerah yang terpencil, seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Dengan tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian, suku ini hanya beranggotakan ratusan orang atau bisa dibilang memiliki populasi yang kecil, ya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan. Kita ambil contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara di daerah pantai, masyarakat akan berprofesi sebagai nelayan. Ya, tadi disebutkan dalam faktor penyebab, ya. Nah, kembali lagi ke suku-suku di negara kita banyak sekali. Nah, di Jawa Barat ada suku Sunda, ada suku Jawa, ya. Di Jakarta ada suku Betawi, di Nangro Aceh Darussalam ada suku Gayo, ada suku Aceh, ya. Nah, untuk menambah wawasan kalian bisa buka di modul atau bisa kalian searching di internet mengenai suku-suku yang ada di negara Indonesia. Pada pertemuan kali ini cukup materinya sampai di sini, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.